Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini kita akan mengupas ya keketatan SNMPTN di UNS ya, Universitas 11 Maret di Kota Solo tahun 2022. Nah, teman-teman sekalian, UNS ini termasuk kampus yang sangat pesat perkembangannya. Dia masuk jajaran 10 besar kampus terbaik di Indonesia ya tahun ini 2022. Total mahasiswa yang bakalan diterima oleh UNS itu 9.307. Ini jumlah yang sangat banyak, di mana total mahasiswa ini akan dibagi menjadi 3 jalur, ada SNMPTN 20%, SBMPTN 30%, dan Mandiri 50%, sehingga kalau bila angkanya maka jalur SNMPTN akan menerima sekitar 1.400-an, kemudian SBMPTN 2.600 dan Mandiri 5.200. Ini menjadi sebuah data ya bahwasanya SNMPTN memang peluangnya paling kecil. Untuk itu teman-teman harus hati-hati di dalam menentukan pilihan yang aman ya, yang berpeluang besar bisa lolos. Nah, tahun lalu pendaftar SNMPTN ya di UNS itu 28.858. Ini jumlah yang tidak kecil ya. Mengingat kuotanya hanya 1.443. Berarti yang di lepas itu yang tidak lulus sekitar 26 ribuan, 26.500-an. Luar biasa sekali ya. Makanya teman-teman data berikut ini mudah-mudahan nanti bisa membantu. Nah, eh, yang akan kita kupas itu keketatan. Apa itu keketatan prodi? Yaitu perbandingan antara daya tampung dengan jumlah peminat dikalikan 100%. Sebagai contoh, kalau misalnya ada prodi kedokteran gitu ya, daya tampungnya 50, peminatnya ada 1.000 orang, maka keketatannya itu 50 dibagi 1.000, ketemu 5%. Nah, apa arti angka keketatan? Artinya itu gini, semakin kecil angka keketatan ya, angka di sini nanti semakin kecil, maka semakin tinggi persaingan. Atau peluangnya semakin kecil. Jadi semakin kecil angka keketatan, berarti peluangnya semakin kecil. Semakin besar angkanya, maka peluangnya semakin besar. Nah, kita akan buka klaster-klaster prodi di UNS ya, SNMPTN tahun ini berdasarkan kuota, peminat, dan juga keketatannya. Kita buka klaster pertama. Nah, ini ada prodi mulai dari farmasi, informatika, psikologi, kedokteran, dan pendidikan teknik informatika. Di sini farmasi menduduki paling ketat ya, 1,47. Jadi angka di sini perhatikan, semakin ke bawah semakin besar, berarti semakin ke atas ini semakin peluangnya kecil kalau kita memilih prodi ini. Di sini farmasi kenapa angkanya sangat kecil atau peluangnya kecil, karena dia hanya memberikan kuota 16. Dan peminatnya ini perhatikan, 1, 2, 3 ini peminatnya sudah di atas 1.000 ya. 1.089 sampai 1.000, kedokteran ini 1.600. Tapi dia di nomor 4 karena kuotanya besar, 44. Termasuk psikologi ini kuotanya lumayan besar ya, 50. Informatikanya 20, dan pendidikan teknik informatika yang sama-sama ini hanya 16. Jadi teman-teman, ini gambaran persaingan di prodi-prodi klaster 1 UNS ya. Paling ketat farmasi dan informatika karena memang kuotanya sangat kecil sekali. Maka teman-teman harus hati-hati. Kita buka klaster kedua, ada prodi apa saja? Yang pertama ada statistika, kemudian ilmu dan teknologi pangan, teknik sipil, PWK, sama teknik industri. Perhatikan angka keketatannya ini juga semakin besar ya. Berarti ini memang saya setting semakin ke bawah itu angkanya semakin besar, artinya peluangnya juga semakin besar. Di sini kelihatan statistika dan PWK, hati-hati kuotanya hanya 16 tahun ini ya. Dan walaupun peminatnya hanya 400-an dan 300-an, tapi karena kuotanya 16, maka ini juga bisa mempengaruhi tingkat persaingan. Sedangkan teknik sipil, kuotanya lumayan 36, tetapi peminatnya 874, sehingga dia ada di nomor 8 ya, ada di 4,12. Ini sebenarnya angka ini masih ketat ya. Kalau di kisaran 1 sampai 5 itu persaingannya masih tinggi sekali. Di sini kuotanya memang tidak banyak ya, 16, 24, dan juga mungkin teknik industri lumayan ini 26, tapi memang peminatnya 581. Ini adalah klaster kedua dari prodi di Saintek ya, UNS. Kita masuk klaster 3.
Klaster 3 ini ada prodi apa saja ya, ini teknik mesin, kemudian agribisnis, arsitektur, pendidikan matematika, dan matematika murni. Kita lihat angka keketatannya mulai dari 4,54 sampai 5,19. Dilihat kuotanya, kuota teknik mesin, agribisnis, dan arsitektur ini lumayan 30-an ke atas, tetapi untuk yang matematika hanya 18. Peminatnya kalau nomor 11 sampai 13 ini masih 600-an ya, di atas 500, sedangkan pendidikan matematika dan matematika ini hanya 300-an. Jadi ini akan mempengaruhi peluang teman-teman. Kira-kira kalau memilih salah satu dari prodi ini, pilihlah yang kuotanya banyak dan juga peminatnya tidak terlalu banyak. Artinya lihat juga angka keketatan, pilih angka yang lebih besar keketatannya. Baik, kita lanjut ke klaster keempat. Ada prodi apa saja? Nah, ini mulai muncul prodi keselamatan dan kesehatan kerja, tapi ini yang D4 ya, bukan S1. Dan ada agroteknologi, teknik kimia, pendidikan biologi, sama penyuluhan dan komunikasi pertanian. Angka keketatannya kisaran 5,6 sampai 7,5. Jadi semakin ke bawah, semakin besar angkanya, berarti semakin besar peluangnya, atau semakin kecil persaingannya. Kuotanya juga relatif masih kecil ya ini ya. Pendidikan biologi sama pertanian ini hanya 20 saja, sedangkan agroteknologi paling besar ya 36. Sebaran peminat juga yang paling banyak agroteknologi. Sedangkan untuk pendidikan biologi dan pertanian hanya di kisaran 200-an sekian atau mendekati angka 300. Nah, ini teman-teman juga bisa menimbang-nimbang kira-kira saya minatnya di prodi apa. Masuk ke klaster kelima, berarti ini semakin ke bawah, semakin besar angka keketatannya, berarti semakin besar peluangnya. Ada pendidikan teknik mesin, ada biologi, ada teknik elektro, kemudian kimia murni, sama ilmu lingkungan. Nah, ini kuotanya memang sangat kecil ya, di bawah 20, 16, 18. Dan peminatnya, untungnya peminatnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau kuota kecil dan peminatnya juga kecil, maka persaingan juga tidak besar. Jadi di sini kelihatan peminatnya maksimal hanya 200-an. Sehingga angka keketatannya juga besar. Berarti angka keketatan besar itu menunjukkan tingkat persaingan yang kecil. Karena memang ini peminatnya tidak banyak. Walaupun kuotanya hanya 16 dan 18. Nah, ini saya kira teman-teman ini juga bisa dijadikan sebagai peluang untuk menimbang-nimbang untuk memilih prodi apa yang sekiranya saya berpeluang besar untuk bisa lolos. Masuk di klaster 6, ini ada prodi yang mulai muncul, pendidikan MIPA, kemudian peternakan, ilmu tanah, pengelolaan hutan, dan pendidikan teknik bangunan. Di sini keketatannya sudah 10 ke atas ya. Jadi ini memang peluangnya besar kalau teman-teman pilih prodi-prodi ini. Kelihatan kuotanya peternakan ini lumayan 32. Kemudian peminatnya juga sudah di bawah angka 300-an ya, 300 ke bawah. Kemudian ini yang paling kecil, ini teknik bangunan hanya 16 kuotanya, tapi peminatnya juga tidak banyak, 121, sehingga dia paling tidak ketat ya, karena di sini angkanya 13, paling besar dari kelas 6 ini. Dan ini teman-teman bisa jadikan rujukan atau peluang nanti lebih besar lolos jika milih di prodi ini. Baik, di klaster nomor 7, kelompok saintek. Nah, ini ada pendidikan fisika, kemudian fisika murni, pendidikan kimia, kebidanan, sama pendidikan fisika. Jadi didominasi oleh kelompok MIPA ya, fisika dan kimia. Ini kebidanan belum ada peminat tahun lalu, berarti ini baru dibuka, tapi memang kuotanya hanya 12. Makanya ini juga belum tentu nanti berpeluang. Ini rata-rata kuotanya hanya kecil ya, di bawah 20 dan 18, dan peminatnya memang juga di bawah angka 150, jadi hanya 120, dan ini fisika paling banyak 133, sehingga keketatannya juga di angka yang besar ya, dan itu menunjukkan persaingannya kecil atau peluangnya besar. Nah, teman-teman, di sini ada kelompok fisika, kimia, dan juga ada prodi baru ya, kebidanan. Nah, paling tidak ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk bisa lolos SNMPTN
di Universitas 11 Maret. Baik, kita lanjut ke prodi-prodi di kelompok sesum. Kira-kira apa prodi-prodi yang ada di klaster 1 ya? Kita buka bersama. Nah, ini prodi di klaster 1 untuk sesum UNS ada manajemen, akuntansi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ekonomi pembangunan, dan ilmu komunikasi. Jadi lima prodi ini masuk di klaster 1 karena memang peminatnya banyak. Nah, ini sehingga angka keketatannya berkisar 2,42 sampai 3,48. Jadi di angka 2 dan 3 ya keketatannya. Ini sangat ketat sekali kalau angka 2 dan 3. Di sini kuota paling besar itu manajemen, tapi memang peminatnya paling banyak 1.400-an atau 1.490. Ini sangat ketat sekali ini manajemen. Kemudian kenapa sastra Indonesia bisa ada di klaster 1? Karena memang dia kuotanya hanya 16 dan peminatnya cukup lumayan 503. Ini menunjukkan memang kuota itu perlu juga diperhatikan karena dengan kuota yang kecil maka itu juga memperkecil peluang. Kalau kuotanya banyak maka juga memperbesar peluang dan juga nanti dilihat dari peminatnya. Ilkom ini lumayan 27 tapi memang peminatnya di atas angka 700 sehingga dia masuk klaster 1. Next masuk di klaster 2 ada Prodi Demografi dan Pencitraan Sipil, tapi ini yang D4 bukan S1, kemudian ada pendidikan administrasi perkantoran, sastra Inggris, bimbingan dan konseling, dan PGSD ya, tapi yang di kampus Surakarta, ya PGSD yang kampus Surakarta. Dilihat dari kuotanya, PGSD paling banyak, kemudian paling sedikit itu sastra Inggris dan BK. Peminatnya PGSD juga paling banyak peminatnya, tapi karena dia memasang kuota 40 sehingga angka keketatannya bisa ada di bawah. Jadi ini angka keketatan 4. Ini kalau dihitung masih lumayan ketat karena angka 4 itu menunjukkan tingkat keketatan yang lumayan tinggi. Di sini kelihatan peminatnya antara di angka 600 ini demografi dan pencitraan sipil. Jadi teman-teman ini gambaran prodi-prodi di klaster 2. Karena kuotanya kecil ya, 18, 16, gitu. Kita masuk di klaster ketiga. Ada prodi-prodi lain. HI masuk klaster 3, kemudian ilmu administrasi negara, pendidikan sosiologi dan antropologi, pendidikan bahasa Inggris dan sosiologi. Ilmu HI kenapa ada di 3? Karena memang peminatnya hanya 256, walaupun kuotanya sangat kecil 12. Jadi teman-teman kalau pilih HI UNS hati-hati karena kuotanya sangat kecil 12. Untungnya peminatnya itu di angka 200-an. Tapi ini karena kuotanya kecil maka dia sangat ketat ya di angka 4. Keketatannya mulai dari angka 4 sampai 6 ya. Ini dilihat paling kecil kuotanya selain HI itu ada pendidikan sosiologi dan antropologi. Dan peminatnya di angka 262. Bahasa Inggris hanya 18 kuotanya, peminatnya tahun lalu 262. Nah ini mulai keketatannya mulai angkanya besar, berarti ini persaingannya mulai tidak banyak. Kita masuk di klaster keempat, ada prodi pendidikan ekonomi, kemudian PPKN, sastra Indonesia, ilmu hukum, dan ada pendidikan sejarah. Di sini ilmu hukum kenapa ada di klaster keempat? Karena dia memasang kuota yang sangat mencolok ya. Kuotanya sangat besar sekali 90. Yang lainnya hanya 16 dan 24. Tetapi peminatnya 1.132. Itu pun karena ini kuotanya 90, maka keketatannya masih di angka 7 ya. Masih sangat besar ini. Dan ini berarti kalau ada satu anak paling enggak melawan 11 anak gitu ya. Dan di sini terlihat ekonomi, kenapa dia ada di klaster 4, karena memang kuotanya hanya 24 dan peminatnya di angka 353. Sastra Indonesia kecil, kuotanya hanya 16 dan juga PPKN dan pendidikan sejarah. Ini klaster keempat. Kita buka klaster kelima, ada prodi pendidikan geografi, PD PAUD, kemudian pendidikan akuntansi, ilmu sejarah, dan DKV, desain komunikasi visual. Ini DKV paling besar kuotanya, dan peminatnya juga paling banyak, tapi karena ini kuotanya 30, maka dia keketatannya ada di angka 10. Sedangkan pendidikan geografi dan yang lainnya ini hanya 16 kali. Memang
dilihat dari datanya UNS itu kuotanya kecil-kecil ya, kuotanya kecil-kecil, makanya teman-teman harus hati-hati. Peminatnya, untungnya peminatnya tidak banyak, di bawah angka 200, sehingga angka keketatannya masih besar. Itu berarti peluangnya juga masih besar, karena memang tidak banyak yang mendaftar, walaupun kuotanya hanya 16. Ini klaster keempat untuk prodi sosum UNS. Kita masuk di klaster kelima, ada apa saja? Nah, ini mulai muncul, ada sastra Arab, kemudian PLB, pendidikan luar biasa, ke PGSD tapi di kampus Kebumen, kemudian desain interior dan sastra daerah. Dilihat dari kuotanya ini juga kecil-kecil ya, paling besar ini PGSD 24, yang lainnya hanya 16, tapi peminatnya memang di bawah angka 200, kecuali yang PGSD, sehingga keketatannya angka 10. 10 ini berarti besar ya, dan menunjukkan persaingan yang kecil atau peluangnya besar. Jadi semakin ke bawah ini semakin berpeluang besar. Ini bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan teman-teman untuk bisa berpeluang lolos ya di jalur SNMPTN, khususnya kalau teman-teman menjadikan UNS sebagai salah satu alternatif pilihan. Masuk klaster ke-6 ada prodi, nah ini pendidikan bahasa Jawa, PJOK, pendidikan kepelatihan olahraga, kriya seni, dan pendidikan seni rupa. Kuotanya juga masih kecil, paling banyak ini olahraga, paling kecil kriya seni, dan untungnya peminatnya juga tidak banyak, hanya 49. Kemudian bahasa Jawa ini masih ada di angka 126, keketatannya kisarannya 12. Wah, ini 29, 24, 23 ini berarti sangat tidak ketat ini ya, karena memang peminatnya kecil. Jadi ini peluangnya besar teman-teman. Apalagi ini yang seni rupa ya. Seni rupa ini berarti angkanya 29, berarti peluangnya besar sekali ini ya, sepertiganya diterima. Walaupun kuotanya 16, tapi peminatnya hanya 54. Jadi ini prodi-prodi yang memang tidak banyak peminat, dan ini menunjukkan peluangnya bisa sangat besar diterima. Masuk di klaster ketujuh, ada prodi pendidikan bahasa Jawa, PJOK, kepelatihan kriya seni, dan pendidikan seni rupa. Ini sama dengan yang tadi ya. Jadi ini adalah gambaran betapa di UNS itu juga bervariasi keketatan prodi-prodinya. Teman-teman bisa milih sesuai dengan passion dan juga minat teman-teman di prodi. Pokoknya ambil prodi-prodi yang sekitarnya tidak ketat, yang kuotanya banyak, peminatnya juga tidak banyak, sehingga berpeluang lolos. Baik, sampai di sini dulu video tentang keketatan prodi di UNS. Tetap di channel ini, karena kita akan membahas berikutnya tentang strategi pemilihan prodi supaya bisa lolos di jalur SNMPTN. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.